Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Yusuf Galang Putranto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Pertama ada etika, moral, dan hukum. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seorang atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab terhadap komunitas mereka atas perilaku mereka. Komunitas dapat berarti rukun tetangga, kota, negara, atau profesi. Lalu moral. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenal perilaku yang benar dan yang salah, atau institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Ketiga, hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Dengan meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis. Bagaimana budaya etika diterapkan? Ada tiga caranya. Yang pertama, kredo perusahaan. Kredo perusahaan adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuan kredo adalah untuk memberitahu individu dan organisasi, baik di dalam dan di luar perusahaan, akan nilai-nilai etis yang dianut oleh perusahaan tersebut. Lalu cara yang kedua itu program etika, adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Aktivitas yang dilakukan adalah sesi orientasi yang diadakan untuk para karyawan baru. Cara yang ketiga, kode perusahaan. Banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Kadang kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Ini alasan dibalik etika komputer. James H. Moore mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi, komputer, serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Orang di perusahaan yang merupakan pilihan yang logis untuk menerapkan program etika ini adalah CEO. CEO, seorang CEO itu harus yang pertama menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat. Lalu yang kedua, merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Sebenarnya alasan pentingnya etika komputer ada tiga. Yang pertama, kelenturan secara logis. James Moore mengartikan kelenturan secara logis sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Yang kedua, faktor transformasi. Alasan atas etika komputer yang ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita menjelaskan sesuatu dengan drastik. Salah satu contoh yang baik adalah email. Email tidak menggantikan surat biasa atau sambungan telepon, melainkan menyediakan cara berkomunikasi yang benar-benar baru. Lalu yang ketiga, faktor ketidaktampakan. Alasan ketiga untuk minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Seluruh operasi internal komputer tersembunyi dari penglihatan. Ketidaknampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak, perhitungan rumit yang tidak tampak, dan penyalahgunaan yang tidak tampak. Ya, hak sosial dan komputer. Hak sosialnya ada 4 menurut uh, Mason. Yang pertama, privacy. Kedua, akurasi. Ketiga, kepemilikan atau properti. Dan keempat, aksesibilitas. Ini audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas.
Ini adalah posisi audit internal dalam organisasi. Yang pertama ada Dewan Direksi, lalu ada Chief Executive Officer atau Chief Financial Officer, lalu di bawahnya ada Direktur Audit Internal, dan bawahnya lagi Departemen Audit Internal. Selanjutnya jenis aktivitas audit. Ada 4 jenis. Yang pertama, audit finansial, memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Yang kedua, auditor operasional. Operasional itu tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Ketiga, audit berkelanjutan. Sama dengan audit operasional, tapi audit berkelanjutan berlangsung terus-menerus. Yang terakhir, desain sistem pengendalian internal. Dalam audit operasional dan beriringan, auditor internal mempelajari sistem yang sudah ada. Selanjutnya, menerapkan etika dalam teknologi informasi. Bantuan dalam kode etik dan program edukasi etika yang dapat memberikan fondasi budaya tersebut. Program edukasi dapat membantu menyusun kredo perusahaan dan meletakkan program pendidikan program etika pada tempatnya. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Ya, kode etik dan perilaku profesional ACM. Bentuk kode etik ACM atau Association for Computing Machinery yang ada pada saat ini diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, keharusan moral umum. Kedua, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Ketiga, keharusan kepemimpinan organisasi. Dan keempat, kepatuhan terhadap kode. Etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Kode ini mencatat pengaruh yang penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting. Yang pertama, masyarakat. Kedua, klien dan atasan. Tiga, produk. Keempat, penilaian. Kelima, manajemen. 6, profesi. 7, kolega. Dan kedelapan, diri sendiri. Baik, teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Sampai ketemu di presentasi selanjutnya.